Oke, screen-nya udah kelihatan lagi sekarang? Coba. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, untuk kelompok 2 tetap di asuransi. Jadi tadi kesimpulannya kelompok 3 untuk mengerjakan yang pembayaran. Cuman kelompok 2 mungkin perlu ditegasin lagi nih, rancangannya mau seperti apa. Nah, ini saya gambarkan sedikit yang untuk asuransi flow-nya ya. Jadi dibuat sederhana kayak gini aja flow-nya. Jadi nanti pasien akan si orang asuransinya. Sebenarnya ini kelanjutan dari modul pembayaran sih. Jadi diharapkan di pembayaran udah jelas dulu. Jadi setelah pasien itu datang ke pembayaran, ya, itu pembayaran akan ada pilihannya. Ini sebelum ke asuransi ya, di pembayaran dulu. Jadi pembayaran hasil akhirnya, nih, kalau lihat ya, list ke modul asuransi. Di pembayaran itu ntar ada pilihan nih, dia mau bayar asuransi, BPJS, atau biaya pribadi. Kalau dia bayar pakai asuransi, maka nanti ya rekap pembayarannya itu langsung masuk ke list asuransi. Jadi nggak langsung mengeluarkan kwitansi ya, atau menagihkan pembayaran di situ. Jadi kalau ketika diklik ini asuransi gitu kan dia pilih, maka data pembayarannya ini akan masuk ke list asuransi sini. Nih, list pasien asuransi gitu kan. Nah, dari sini baru berangkatlah muncul list kayak yang tadi di kelompok 1 dijelaskan ya. Di sini hanya muncul list-list pasien yang membayar menggunakan asuransi dan statusnya belum terproses gitu. Jadi nanti akan muncul list pembayaran list pasien yang berpakai asuransi. Setelah muncul di table, nanti ada link proses ya. Link proses di tabelnya, diklik, itu akan muncul form rekap pemeriksaannya. Ya. Nah, yang asuransi yang agak sedikit rumitnya di sini dia terhubung dengan database atau table diagnosis. Jadi di situ akan kelihatan tuh nanti untuk yang modul diagnosisnya kan saya yang buat, tabelnya akan saya share jadi bisa digunakan tuh. Jadi kalau misalkan pas si dokternya memeriksa kan masuk ke tabel pemeriksaan tuh. Di tabel pemeriksaan itu nanti akan ada informasi diagnosisnya apa. Ketika diagnosisnya itu statusnya tidak tercover, ya tentunya pakai kode, kalau pakai nama kan susah kita ngelinginnya. Status diagnosis yang nggak tercover, ya itu kita cek nanti atau kita linkkan ke database diagnosis. Kalau dia tidak tercover, maka muncul diagnosa tidak tercover. Maka kalau diagnosa tidak tercover, seluruh biaya pengobatan sama biaya obatnya itu juga tidak di-cover oleh asuransi gitu. Nah, status coverage-nya itu ada 3 kalau saya buat kemarin. Pertama, dia coverage BPJS. Artinya kalau dia bayar pakai BPJS itu tercover langsung oleh BPJS. Yang kedua, coverage asuransi non BPJS. Artinya dia kalau bayar pakai BPJS nggak bisa. Artinya dia harus ditagihkan. Cuman dia hanya bisa dibayar oleh si asuransi gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien mau berobat, terus setelah selesai dia periksa, dia pilih pembayarannya asuransi non JKN gitu, asuransi non BPJS, maka seluruh diagnosanya yang di bawah asuransi coverage asuransi maka akan tercover. Jadi dia tidak perlu bayar. Tapi kalau misalkan dia tidak tercover sama sekali oleh keduanya, maka muncul di situ biaya yang harus ditagihkan. Jadi fungsinya asuransi di sini untuk mengecek dia pembayarannya sudah di-cover atau enggak oleh asuransi gitu. Kalau nggak di-cover baru dia muncul total pembayaran, terus tindakan obat yang tidak di-cover, baru muncul total pembayarannya berapa. Nanti output-nya baru kwitansi atau slip pembayaran. Gitu. Cukup simpel sebenarnya, cuman ada yang PR-nya cuman hanya menghubungkan ke kode diagnosis sama si hasil pemeriksaan gitu ya. Jadi di hasil pemeriksaan kan muncul tuh kode diagnosis. Nanti kode diagnosis itu akan dicek lagi ke tabel diagnosis apakah dia di-cover atau enggak. Itu sih PR-nya di modul asuransi ini gitu. Cukup jelas kan ya flow-nya. Jadi dibutuhkan kurang lebih satu list ya. Satu list untuk menampilkan data pasien yang hanya membayar menggunakan asuransi. Terus kedua muncul form pemeriksaannya nih, form pemeriksaan dari si pasien ya, hasil pemeriksaan dokter dan segala macamnya. Tentunya itu akan terhubung ke tabel pemeriksaan yang saya buat.
Nanti baru muncul list obat yang di cover asuransi, list obat. Nah, list obat ini juga terhubung dengan si modul farmasi yang dibuat dari kelompok 1 tadi. Itu mungkin kelompok 1 bisa memberikan rancangannya nanti ya, rancangan tabelnya. Di situ kan ada kode obat atau kode apa namanya? Kode farmasi ya, kode resep lah. Nah, kode resep itu kan ada ID-nya. Jadi nanti bisa dipakai ID resep ini untuk menampilkan dia resep obatnya apa. Gitu. Nanti baru di situ dari formnya itu keluar total biaya. Nah, total biaya ini diperoleh dari mana? Total biaya ini diperoleh dari pemeriksaan dokter ya yang saya buat nanti, sama satu lagi dari farmasi. Farmasi ngeluarin output biaya obatnya gitu kan. Nanti baru keluar di sini total biaya yang harus dibayar kalau dia tidak tercover. Tapi kalau tercover maka biayanya gratis. Hanya muncul kwitansi atau slip pembayaran. Itu ya. Jelas, Pak. Nah, cuman satu lagi PR-nya, mungkin yang nggak ada disebutkan di sini, itu adalah master asuransi, gitu. Jadi asuransinya apa nih? Ya, asuransinya kan nggak cuma BPJS, misalkan ada list asuransi lain nih, kayak ACA, terus BNI Life, terus MAG dan segala macam. Itu mungkin bisa ditambahkan tuh satu tabel lagi ditarik. Jadi nanti pas pasien bayar pakai asuransi nih, dia kan muncul kan list asuransinya. Terus ketika diproses, baru muncul list provider asuransinya apa. Itu ditambahin ya. Jadi nanti ditambahin satu modul lagi, mungkin satu function lagi untuk membuat si master asuransinya gitu ya. Keberatan nggak kira-kira? Bisa, Pak. Silakan ya. Oke. Ya, Pak. Nanti di asuransi, jadi di formnya itu muncul pertama data-data pasien, terus data diagnosis sama resep obat, sama kedua pilihan drop down-nya, drop down asuransi yang harus dibayar. Dia drop down-nya mau pakai asuransi apa? Tentunya yang dikeluarin selain BPJS gitu ya. Jadi asuransi Ya, lainnya. Jadi kalian harus nyiapin satu modul lagi atau satu function lagi untuk membuat master asuransi gitu kurang lebih gitu ya. Nah, di master asuransi ini kan form-formnya paling yang ada itu pertama list data si provider asuransinya, berikut dengan nomor telepon sama dan selebihnya lah itu diserahkan ke kalian. Yang penting ada kode asuransinya. Jadi nanti dipanggil di form pembayaran atau form akses asuransi gitu. Nanti muncul nomor asuransi, kode asuransinya. Itu. Nah, paling kan berarti ada satu halaman ya. Total halaman ini kalau saya lihat ya, satu halaman untuk ini ya, satu halaman untuk formnya, satu halaman untuk menampilkan outputnya ya. Nah, terus ditambah lagi satu halaman list untuk provider asuransi, satu halaman satu halaman form untuk input si asuransi ya, gitu. Jelas ya? Jadi ada sekitar 4 atau 5 halaman gitu ya, yang terdiri dari dua form untuk form untuk proses asuransi sama form untuk pendaftaran master asuransinya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, itu yang asuransi. Nah, sekarang saya lanjut untuk kelompok terakhir ya, kelompok 3. Ini tadi hanya 3 orang ya, Rizky, Firda, sama Del. Untuk pembayaran, nah tadi udah dikonfirm sih memang. Sebelumnya memang ada disambiguitas di forum menyebutkan mau mengerjakan pembayaran cuman disampaikan asuransi, tapi udah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya sudah mengerjakan asuransi cuman udah keduluan sama kelompok lain. Nah, kalau dilihat dari rancangannya ini belum menyampaikan secara keseluruhan flow-nya padahal udah jelas. Layout-nya juga udah disampaikan. Ini mungkin bisa dipelajari nih buat yang ngerjain asuransi. Nah, ini udah menyampaikan juga si kelompok 3. Nah, mungkin dibuat seperti ini bisa nih asuransi yang tadi kan asuransi klaim. Untuk yang untuk yang pembayaran juga bisa dibuat kayak gini nih ya. Untuk pembayaran nanti muncul ID pasiennya apa, nama pasien, nomor rekam medis. Terus di sini bukan jenis asuransi. Langsung ke sini aja ya. Enggak, di sini mungkin disebutin nama dokter gitu ya, nama dokter yang mau meriksa. Ini untuk pembayaran ya. Nanti saya tinggal dirubah aja lewatnya.
untuk pembayaran. Di sini dokter yang memeriksa. Terus diagnosa ditampilkan di sini diagnosanya apa. Baru nanti diproses ditambahin satu link lagi untuk memproses pembayaran. Diklik pembayaran nanti muncul form untuk melakukan pembayaran. Nih, nah ini formnya. Nah, ini udah cukup jelas di sini ada tindakannya apa, terus obatnya, obat yang diberikan apa. Nanti akan muncul nih hasil dari si data pasien. Nah, ini kan yang ini nih, nanti dia akan terhubung ke data pemeriksaan. Data pemeriksaan itu dia akan berisi list resepnya, list kode obat, terus list tindakannya, terus diagnosis sama tindakan sama hasil pemeriksaannya gitulah. Nanti baru muncul biaya-biaya yang keluar dari tindakan dan obat-obatan tersebut. Baru nanti dicetak klaim atau diproses gitu, nanti akan muncul hasilnya gitu. Hasil kayak gini misalkan. Tadi total pembayaran, terus tindakan dokter, biaya obat berapa. Untuk yang rawat inap ini nggak dimasukkan karena skup di kelas pagi nih skupnya kecil ya, jadi nggak sampai ke nggak sampai ke rumah sakit, mungkin ini levelnya klinik gitu ya, jadi nggak ada rawat inap atau IGD-nya. Kalau yang ada rawat inap atau IGD itu nanti yang itu cukup besar. Maksudnya kelompoknya kan cuma 3 nih, nggak ada yang ngadain modul rawat inap sama modul IGD gitu. Jadi nanti cukup tindakan, biaya obat, terus jenis pembayarannya pakai apa. Sedangkan untuk rangkuman data pasiennya bisa diambil dari si master pemeriksaan pasien yang akan saya buat. Itu untuk yang pembayaran ya. Nih, untuk flow pembayarannya, ini untuk flow pembayaran secara garis besar kayak gini. Jadi pertama si orang kasirnya itu akan membuka list berobat pasien ya. Nanti pasien datang nih, ujuk-ujuk ke form ke bagian pembayaran setelah dari farmasi gitu kan. Pertama kalau kita berobat kan ke farmasi dulu ya untuk mengambil resep. Jadi farmasi udah cetak hasil output obat-obatannya, dia langsung masuk ke bagian pembayaran. Di bagian pembayaran nanti si kasirnya akan membuka halaman lagi tuh untuk melihat data pasien yang berobat ya. Nah, untuk yang poin kedua ini diabaikan aja, rawat jalan atau rawat inap, cukup nanti menampilkan list pasien yang sudah diproses dari pemeriksaan resepnya. Terus muncul baru list muncul form ya, form tindakan sama pemeriksaan. Ini rekapnya. Baru nanti di situ ada muncul total biaya dokter dan total biaya obat. Ya, itu secara otomatis akan tergenerate dari, kalau biaya obat tergenerate dari yang farmasi tadi, dia menginput total biaya obatnya, dokter juga akan menginput total biaya dokter dan tindakan. Keluar outputnya form tersebut, nanti di formnya muncul pilihan ini, dia drop down, mau bayar pakai asuransi atau BPJS atau pribadi gitu. Kalau dia bayar pribadi, ya di sini ada logic JavaScript ya. Kalau dia bayar pribadi, maka akan muncul pilihan lagi, tunai, debit atau kredit. Gitu. Kalau dia bayar pakai asuransi, maka nanti outputnya cukup kayak print out, silakan maju ke meja pembayaran asuransi gitu. Kalau dia bayar pakai BPJS akan dicek nih diagnosanya dulu. Ini sama ya, sama kayak yang asuransi tadi. Yang kalau dia bayar pakai BPJS, dia akan memeriksa diagnosisnya dulu dari form tersebut. Di form tersebut akan melakukan pemeriksaan. Kalau dia tercover ya, si kode diagnosisnya ini tercover sama BPJS, maka dia nggak akan bayar. Maksudnya total pembayarannya akan menjadi 0 gitu. Atau telah dibayar BPJS atau apalah, outputnya terserah gitu. Nanti baru outputnya berupa kwitansi, baik dia melakukan pembayaran menggunakan BPJS atau menggunakan biaya pribadi. Yang jelas akan ada output berupa kwitansi yang menjelaskan detail proses dia pembayarannya seperti apa. Gitu kurang lebih untuk flow-nya secara singkat. Jadi yang pembayaran ini keterhubungannya ada 3 berarti ya. Yang satu ke pasien ya, ke modul pembayaran, modul pemeriksaan pasien ya. Terus kedua ke list farmasi untuk mendapatkan resep obatnya.
sama biaya yang dikeluarkan oleh farmasi. Dan satu lagi ke diagnosis untuk mengecek apakah diagnosisnya ini tercover BPJS atau enggak kalau dia bayar pakai BPJS. Dan juga satu lagi terhubungan ke asuransi. Keterhubungannya dalam bentuk apa? Dia cuma dalam bentuk pilihan aja. Kalau dia bayar asuransi, maka outputnya langsung ke save ke pembayaran asuransi gitu. Outputnya berupa kwitansi. Itu kurang lebih untuk yang pembayaran. Jelas? Ada pertanyaan? Kelompok 3. Ada Pak. Berarti yang untuk ketika pembayaran dia menggunakan BPJS, di dalam pilihan tersebut ada list-list tindakan apa saja yang di cover oleh BPJS dan tidak. Untuk tindakan nggak karena ini kita nggak terparameter gitu ya. Jadi nggak perlu sampai situ. Cukup dilihat dari master diagnosisnya aja. Klausulnya kalau misalkan diagnosisnya di cover BPJS, seluruh tindakan dan seluruh obat-obatan ditanggung gitu aja. Jadi nggak ngelihat sampai tindakannya apa gitu. Karena kalau ngelihat sampai tindakannya apa itu bisa, itu memang idealnya seperti itu. Cuman kan itu pengembangannya cukup besar. Kita harus nyediain satu tabel tindakan dulu gitu. Jadi nanti dokternya milih list tindakan. Kita nggak sampai situ sih. Gitu. Berarti ini BPJS opsi lawan dari biaya pribadi Pak ya? Iya. Cuman dia ngelihatnya dari kode diagnosis. Kalau kode diagnosisnya dia tercover BPJS, maka semua biaya tindakan, semua biaya dokter akan tercover gitu. Untuk tabel diagnosis sendiri sudah ada Pak ya? Diagnosis saya buat, nanti saya jelaskan setelah ini. Oke Pak. Ada lagi? Firda mungkin Firda. Yang dimunculkan Halo, iya. dimunculkan pemeriksaan. Gimana? Putus-putus suaranya? Atau mungkin bisa di chat gitu ya, di chat. Coba diketik aja. Oke, tindakan dan diagnosis. Untuk tindakan ya, saya jelasin lagi. Untuk tindakan itu diperoleh dari master data pemeriksaan. Jadi kan sebelum sampai ke modul 3 ini ya, sebelum ke farmasi, sebelum ke pembayaran dan asuransi, itu si prosesnya itu ya, prosesnya itu dia akan diinput dulu ke namanya master atau table data pemeriksaan oleh modul yang akan saya kembangkan nanti. Nah, dari situ ada tindakan ya sama diagnosisnya. Nanti baru di situ bahkan di query lah tuh kode diagnosis sama tindakan. Tentunya akan ada namanya ID pemeriksaan. Jadi kalian bisa ngambil di tabel yang kalian buat itu foreign key-nya adalah ID pemeriksaan. Di ID pemeriksaan itu kan bisa di query nantinya ada kode diagnosis sama tindakannya berdasarkan data input dari modul pemeriksaan pasien yang saya buat. Gitu kurang lebih. Jelas? Oke.
Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan kembali, Pak, untuk yang maksud dari input status obat yang ready atau not ready sama pilihan resep yang copy only, incomplete sama complete itu jadinya dia berhubungan gitu, Pak? Yang farmasi ini ya, copy only, incomplete sama complete. Ya, kalau copy only itu opsi. Jadi misalkan si pasien ini, dia kan ke farmasi nih, dia cuma minta resepnya doang, nggak mau bayar obat gitu kan. Saya nggak bayar obat deh, mau copy resepnya aja. Di situ pilih checklist copy only, maka nanti statusnya akan keluar resepnya hanya copy only. Jadi dia nggak ada biayanya. Kalau copy only kan nggak ada biaya obatnya gitu kan ya. Nah, kalau incomplete itu berhubungan dengan status obatnya. Jadi kan nanti dari form dari pemeriksaan ya, nanti kan muncul tuh dari sini diklik, muncul obat yang diresepin dokter apa aja. Nanti di farmasi akan input nih, obat ini, itu kan harganya berapa, terus jumlahnya berapa, terus nanti ada catatan obat ini tidak tersedia. Nah, berarti kan di situ ada yang incomplete ya, obatnya incomplete. Nanti bisa dipilih di checklist incomplete. Biar mudah gitu aja, nggak usah ada otomasi. Obatnya incomplete karena input gitu. Berarti nggak usah otomatis ya, Pak? Berarti manual gitu. Ya, untuk incomplete biar mudah gitu ya. Kalau komplit nanti ada pilihan. Pokoknya yang pilihan resep ini secara manual aja dipilih drop down gitu. Copy, incomplete sama complete gitu. Ada lagi? Rawat inap, rawat jalan. Ini untuk yang kelas kalian ini nggak perlu ada itu ya, rawat inap dan rawat jalan itu diabaikan saja. Jadi hanya sifatnya klinik gitu. Jadi nggak ada fungsi untuk pemilihan rawat inap atau rawat jalan. Jadi pasien benar-benar cuman berobat ke klinik gitu. Jadi nggak ada yang dirawat inap atau rawat jalan ya. Jadi diabaikan saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita break dulu sebentar. Nanti dilanjut dulu karena time-nya udah mau habis ya, setengah jam. Sekitar 1 menit nanti disambung lagi ya. Untuk saya coba jelasin seharusnya rancangannya yang dibuat seperti apa. Supaya nanti ada gambaran untuk pengembangannya. Oke ya. Oke, Pak.